Halo guys, ketemu lagi bersama saya Mr. Win. Di video kali ini saya pengen bahas tentang ini ada leak commander baru yang nggak tahu apakah beneran ataukah ini hanya hoax April Mop ya. Cuman kalau dilihat sih harusnya bener ya guys dari Kingdom 1093 ya. Jadi saya akan bahas di video kali ini dari skill-skillnya dan juga kombinasi komandernya nanti apa gitu kira-kira ya menurut prediksi saya, karena balik lagi nanti kita akan lihat bagus atau tidaknya commander ini di lapangan langsung ya guys ya. Kita mulai dari yang commander pertama ini, Patrician of Rome, Flavius Aetius, dengan talentnya itu infantry, garrison dan skill ya. Garrison ya guys, ini jadi commander, salah satu commander garrison. Kalau kita lihat bentuknya mirip-mirip kayak Konstantin, enggak juga sih, tapi ya oke, kita langsung masuk aja. Jadi skill pertama, Spear of the Empire ya. Jadi deal direct damage, damage factor 1500 up to 2300 to the target if the target has been reduced to 50% of fewer unit remaining. Continuous deal continuous additional damage for 3 second up to 150. Berarti sekitar, jadi dia akan damage 1500 sampai 2300 kalau sudah max ya. 2300 hampir mirip kayak Nevsky. Dan kalau misalnya targetnya darahnya lebih rendah dari 50%, dia akan kasih damage factor tambahan 5, deal damage tambahan itu sekitar 150 kali 3 detik. 150 setiap 3 detik, berarti kurang lebih 450. Jadi kalau darahnya tipes sudah di bawah 50% akan makin sakit ya guys ya. Akan makin enak ini. Nah, kemudian yang skill keduanya, naikin infantry unit attack 15%. Dan kemudian ketika lagi garrison, infantry unit defense itu naik 15% juga, dan health juga naik 15%. Ini bonus bagus sih guys kalau menurut saya, attack defense HP ya, jadi lengkap lengkap juga. Tapi ini ya harus lagi garrison ya, lagi garrison dan infantry. Kemudian increase troop counter attack. Nah, counter attacknya deal damage up to 20% ya. Jadi deal counter attacknya sampai 20%. Kemudian troop are garrison, garrison normal attack inflict a debuff on the target that increase the damage they take from infantry by 1% for 15 detik, stacking up to 5 kali. Maksimum number of stacknya itu jadi 10. Oh, dari 5 jadi 10. Jadi dia akan deal counter attack itu 20%. Sakit juga ya. 20%. Dan ketika misalnya lagi garrison, attack normalnya itu akan keluarin debuff ke target. Ya, debuffnya itu tapi kayaknya ke target aja. Target ya, ke target ya guys. Berarti yang lagi di target nih. Ya, that increase the damage they take. Jadi mereka bakal dapat damage tambahan dari infanteri itu 1% selama 15 detik. Bisa sampai 10, berarti 10% ya, kurang lebih bisa sampai 10% guys. 10% loh, lumayan loh 10%. 10% dan counter attack damage. Oke, ini buat garrison, tapi ya ini dua-duanya ya emang full garrison ini guys. Increase yang keempat nih ya, Victory of Challenge. Challenge damage deal 10% up to 10% when launching a normal attack against a target inflict with an additional damage effect. Additional damage effect yang mana nih berarti nih? Oh, yang ini nih, yang tadi skill pertama ya. Jadi kalau misalnya, oke, there is a 20% chance. Probability berarti jadi 100% ya, 100% chance buat silence selama 2 detik. Trigger setiap 7 detik. Wah, ini agak ribet juga ya. When launching a normal attack against, jadi kalau kita launching normal attack lawan yang udah kena skill ini, ada 100% dia kena silent. Jadi selama 2 detik dia silent. Kurang lebih sih sebenarnya langsung silent guys berarti ya. Ini langsung silent. Jadi tiap 7 detik ini langsung silent, bisa dibilang ya. Lawan kita langsung silent selama 2 detik. Kemudian Song of the Nibelungs itu ininya ya.
expertise-nya. Kalau udah expertise, decrease all damage taken by 10%. Wow, lumayan. When using an active skill, there is a 30 chance of inflicting two stacks ya. Nyambung ke sini guys berarti ya. Two stack of a debuff, langsung dua. Two stack of the debuff on the target troop. Each stack increase the damage taken from infantry 1%. Sama ini, stacking up. Oke, ya ini nggak tahu nih, ini akan jadi double atau ini termasuk sama karena ini tulisannya new skill nih. Ini new skill ya. Jadi nggak tahu akan masuk ke sini langsung atau nggak. Kalau memang jadi tambahan, jadi otomatis tetap ya 10% ya maksimum ya. Damage taken-nya jadi nambah 10%. Tapi kalau nggak bisa berarti bisa jadi 20% guys. Ya, antara 10 atau 20%. Tapi ini buat Garrison sih ini sakit. Jadi kalau prediksi saya ini akan menjadi temennya, salah satu temennya Zeno ya. Jadi benar-benar harus full infantry. Tapi di lapangan mungkin tetap banyak Zeno YSS dan Jadwiga YSS. Kenapa? Mengingat kalau reinforce-nya mix ya harus pakai YSS. Tapi kalau misalnya Flavius dengan YSS mungkin juga bisa. Tapi ya kita lihat nanti report-report lapangannya seperti apa. Kemudian kita coba ke Commander kedua. Tapi ini bagus ya guys ya. Commander barunya cukup oke. Cuman balik lagi ini buat Garrison ya guys. Kalau kalian misalnya free to play atau low spender, udah lupakan dulu aja ini ya. Mendingan langsung ke benerin di open field dulu guys. Garrison biar sultan-sultan aja yang iniin ya. Kemudian ini Commander kedua. Nah, kalau ini infantry, versatility dan support ya. Support nih guys, infantry support berarti ini mirip-mirip kayak Konstantin nih, ya. Mirip kayak Konstantin secara talent. Hero of Zama, Scipio Africanus. Namanya sama sama Scipio Epic. Nah, cuman kita nggak tahu nih akan kayak gimana. Apakah ini yang Scipio yang epicnya nggak ada? Kok ininya mirip-mirip juga ya? Ini juga mirip loh. Ya, tapi kita lihat nanti gimana. Skill pertama, Unmatched Strength. Ini yang bagus guys. Kalau Scipio ini bakal jadi tandemnya Guan Yu ya. Nantinya bisa jadi tandemnya Guan Yu. Tapi kita coba baca dulu. Deal direct damage up to 3 target. Ya. Direct damage vectornya up to 2000 ya. Up to 2000. Oke. Ini cukup sakit. Up to 2000. Kemudian damage deal to each target is reduced by 15%. Damage deal. Oh ya, ini turun 15%. Kemudian successfully hit target also suffer 10% reduce health up to 30%. Ini ya yang gila ya guys. Ini ibaratnya udah kayak apa tuh dagger. Tapi ini lebih parah 30% dan udah pasti ya. Udah pasti kurang 30% selama 3 detik. Jadi ketika ini jadi commander pertama sebenarnya juga bagus guys. Kenapa? Karena kalau ini jadi commander pertama ya, first commander kan kalau dia tandem sama Guan sudah pasti dia jadi secondary commander. Tapi kalau dia sama first commander, jadi lawannya itu udah pasti drop 30% dulu HP-nya, terus baru yang kedua dapat kena skill damage, sakit juga jadinya. Tapi ini untuk temen yang tadi juga lumayan guys. Lumayan ya ini. Kemudian bentar guys, aku kok ini suaranya nggak ada sih. Oke. Kemudian yang kedua, increase infantry unit attack by 20%. Jadi naikin attack infantry sampai 40% dan march speednya sampai 15%. Ini bagus ya guys kalau ditandemin sama Guan Yu ya, biar Guan Yu-nya larinya agak kenceng dikit. They also gain 2% increase march speed up to 10%. Berarti total kalau di luar teritori itu sekitar 30% ya, kurang lebih ya. 2 tambah 25% ya. 25% dan attack bonusnya itu 40%. Itu 40% tuh angka yang sangat gede sekali ya kalau di status gini ya. Oke, yang ketiga, strategic pressure increase infantry unit health by 10%, 20%. Wih, lengkap banget ya ini kalau digabungin sama yang tadi ya. Attack ada, HP ada, ini 20% loh HP lo. Lumayan loh. When attacking troops and grant its attack 10 chance of dealing continuous. Oh, ini additional damage lagi sama 3 second. Damage patternnya 500, berarti 1500 total when attacking troops. Oke, ini langsung naik.
and grants each attack as 10%. Oh 8 second tapi ya, triggernya selama 8 detik. Jadi tiap 8 detik harusnya kalian ya kurang lebih 8 sampai 10 detik bisa nambah 1500 damage. Itu lumayan banget sih ini. Ini udah mirip kayak Alex juga ya berarti. Kurang lebih. Cuma kalau Alex langsung, kalau ini dia additional damage for 3 second ya. Jadi kayak ya per detik lah ya. Yang keempat, Tetsudo formation when troops on the map take skill damage, there is a 50% chance of reducing that damage by 10 up to 30% and forming a shield that covers up to 3 allied troop for 3 seconds. Buat tiga damage vectornya 500. Wih, ini gede banget, coy. Berarti 1500 dong, up to 1000. Ini kan 250, tapi up to 500 berarti oh iya 500 500 500 ya guys berarti ya. Jadi up to 3% allied troop. Oke, tapi balik lagi ini setiap 8 detik nih. Oh iya iya iya. Kalau shield sih pasti lebih sering keluar yang Alex punya dibanding ini ya. Cuman ini lumayan sih. Support. Bisa buat support juga. Kemudian ini expertise-nya new skill, increase skill damage deal 10%. When the target is silence. Ya, sekali lagi, when the target is silence, rage grow 30% faster. Artinya ini bisa dikombinasikan dengan Guan Yu ya. Cari commander yang bisa bikin silence yaitu Guan Yu. Guan Yu. Tapi ada tapi ini Guan Yu ya guys, sama commander yang tadi nih. Sama yang ini kan dia juga bisa silence, kasih silence ya. Nah, tapi ada tapinya. Waduh. Ada tapinya itu adalah ini nggak akan berlaku untuk Amanitor karena Amanitor itu nggak bisa di silence ya. Jadi rage grow 30% faster. Wah, itu sih lumayan banget. Ini bisa buat garrison juga sebenarnya. Tapi ini kalau buat di open field itu 55 5551 bisa, 5511 juga udah bisa loh guys ini. Dan ini kabar baiknya dari Will ya. Kalau commander yang tadi itu dari MGE nih. Ya, kayak Zeno nih dari MGE nih bakal berebutan nanti nih. Tapi kalau ini dari Will. Ya, kalau ini dari Will. Oh, ada tulisannya ini guys. Epic Scipio nih di bawah sini ya. Epic Scipio plus Legendary Scipio cannot be used in the same march. Nah, ini sistem baru juga nih berarti nih. Epic Scipio sama Legendary Scipio cannot be used in the same march. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu sih guys. Ya, cuma kalau prediksi saya commander yang ini akan bisa tandem sama Zeno ya pastinya untuk ngalahin Cav yang lagi meta banget ya. Jadi Cav sekarang lagi rame banget, lagi meta banget ya kan. Nah, ini bakal jadi temennya sih menurut saya ya buat ngalahin Cav. Kalau ini juga balik lagi guys buat di open field buat ngalahin Cav juga. Tapi ya gitu ya, pasti akan keluar terus ininya apanya tuh namanya counter-counternya pasti akan terus berkeluaran. Kalau ini sih saya tertarik banget nih buat sama Guan ya. Ini bisa sama Guan. Kemudian sebenarnya sama Alex ataupun sama Harald ini bisa. Tergantung sih nanti kombinasi di lapangan kita bisa lihat biar Sultan-Sultan yang mengujinya ya kan, dan kita lihat report-reportnya dan juga kita lihat di open field kan seperti Nevsky bisa kita lihat tahu-tahu menggila sekali Nevsky di mana-mana. Ya ini juga kurang lebih sama lah ya guys. Kita harus lihat di lapangan dulu. Saran saya kalian nggak usah pusing-pusing. Ini bakal bagus sama siapa? Ini bagus sama ini bagus sama itu. Yang penting dikumpulin dulu golden head-nya ya. Yang penting dikumpulin dulu guys. Oke. Jadi kumpulin dulu golden head sebanyak-banyaknya. Minimal sampai 690 atau kalau kalian rencananya ini mau 55. Oh, maksud saya minimal 190 golden head karena ini bisa 5511 atau enggak kalau mau 5551 itu butuh 390 golden head atau mau langsung expertise ya dikumpulin sampai 690. Sampai kapan kumpulinnya? Sampai sudah ada kepastian metanya ya. Kalau ini Flavius misalnya sama Zeno Flavius misalnya ataupun misalnya ini Guan Scipio misalnya ya. Gitu. Jadi kita akan yang penting itu guys dikumpulin dulu ya. Dikumpulin kemudian guys, ini ada sesuatu update juga, ini tambahan aja guys. Ya kita ada update baru untuk event Paskah ya.
Itu per tanggal 6 nanti, per tanggal 6 April itu akan ada event pas. Oh, ini update-nya 6 April ya. Nanti ada event pasca, Bunny Bonanza, ya kan, Scavenger Hunt, Ceroli lagi, Protect Supply, Team Draw ini kurang tahu nih kalau Team Draw yang apa. Dan kemudian ada sedikit tambahan ya untuk equipment. Jadi equipment ini akan ada new iconic equipment system. Ini saya juga masih belum tahu kurang lebih jelasnya kayak apa, tapi yang kurang lebihnya ini akan kayak relic ya, relic commander, tapi ini relicnya untuk equipment. Kurang lebih menurut saya akan seperti itu. Kayaknya ya, New Artisan Force, kemudian Lost Kingdom yang di Sword Conquest juga ada sedikit perubahan dan mulai available lagi. Cuman saya rasa peminatnya masih tetap kurang ya. Jadi ya kurang lebih gitu, nanti kalian juga bisa baca di email kalian. Kemudian ada event improvement dari Champion of Olympia juga ya. Champion of Olympia, The New Echo Canyon Knight. Ya jadi ini ada map baru, kemudian ada Attack the Fire Thief. Ini kayak di Dota dulu, attack apa gitu di hutan-hutan itu saya lupa. Rostan apa? Rohan ya atau apa saya lupa namanya ya. Mungkin seperti itu. Kemudian ada dapat reward tambahan, tapi itu untuk Glorious Gold League ya. Protect Supplies itu bisa sampai level 30 ya sekarang. Kemudian Heart Desire juga sudah mulai mau keluar, event Heart Desire yang kalian bisa pilih 5 commander kalian yang pengen kalian dapat dari membuka keys ya, Sovereign Keys ya. Yang buka Sovereign Keys kalian bisa dapat 5 pilihan commander kalian. Kemudian ada chance tambahan ya, ini ya seperti itu, ketambahan-tambahan aja. Yang pentingnya ada nggak ya? Yang pentingnya ya kurang lebih seperti itu aja guys. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Coba kalian komen kira-kira nih commander barunya itu cocoknya sama apa, dan mungkin ya pokoknya kalau kalian dapat info apa, coba tolong komen di bawah biar saya baca juga, biar saya dapat info juga, dapat ide juga. Jadi misalnya sama commander ini kah, commander itu kah, ataupun apa kah. Pokoknya komen aja deh guys tentang commander baru ini ya. Komen, jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa tungguin live stream saya ya. Oke? Sampai jumpa. Salam sehat. Thank you.